Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Difusi Inovasi Offering G7 Universitas Negeri Malang yang beranggotakan 5 orang, antara lain Renaldo Jaya Lesmana atau saya sendiri. Yang kedua, Nia Anggita Priscilia. Perkenalkan, nama saya Nia Anggita Priscilia. Saya dari Offering G7 dengan presensi nomor 23. Ya, yang ketiga, Novia Nurul Soliha. Nama saya Novia Nurul dari Offering G7 dengan nomor presensi 25. Yang keempat, Nurlaila Ayu Kurniawati. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Ayu Kurniawati dengan nomor presensi 26 dari Offering G7. Dan yang kelima, Widya Eka Sayani. Perkenalkan, nama saya Widya Eka Cahyani dari Offering G7 dengan nomor presensi 32. Di sini kami akan memperkenalkan produk yang kami hasilkan dan menjelaskan tutorial penggunaannya. Saya akan menjelaskan tugas dari masing-masing anggota kelompok. Anggota yang pertama yakni Renaldo Jaya Lesmana. Renaldo di sini sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan, proses, dan produk yang dilaksanakan oleh kelompok. Renaldo di sini juga merangkap sebagai perancang laporan yang akan dibuat oleh kelompok serta menjadi dokumenter kegiatan kelompok. Anggota yang kedua yakni Nia Anggita Priscilia. Nia di sini sebagai sekretaris yang bertugas mencatat dan menyampaikan segala hal yang didiskusikan di dalam kelompok. Nia juga merangkap sebagai perancang desain produk dan sebagai dokumenter kegiatan kelompok. Anggota yang ketiga yakni Novia Nurul Solihah. Novia di sini sebagai perancang isi materi dari produk yang dibuat oleh kelompok, menjadi dokumenter kegiatan kelompok, dan menjadi humas. Anggota yang keempat yakni Nurlaila Ayu Kurniawati. Nurlaila di sini sebagai perancang laporan yang akan dibuat oleh kelompok, sebagai dokumenter kegiatan kelompok, dan sebagai humas. Anggota yang kelima yakni Widya Eka Cahyani atau saya sendiri. Widya di sini sebagai perancang desain video, perkenalan anggota kelompok, dan tutorial penggunaan produk, sebagai dokumenter kegiatan kelompok, dan sebagai humas. Sasaran yang akan dituju untuk inovasi kelompok kami yaitu guru dan siswa. Tujuannya untuk mempermudah siswa belajar di rumah dan membantu guru mengembangkan teknologi dalam pendidikan. Aplikasi yang kami gunakan adalah Prezi, sebuah aplikasi yang bisa membantu guru membuat materi menarik sejenis PPT interaktif. Materi yang kami pilih adalah materi zat tunggal dan zat campuran. Kenapa kami memilih materi tersebut? Karena terdapat pada buku tema 9 di semester yang sedang ditempuh oleh peserta didik, yakni semester 2, sehingga peserta didik dapat belajar secara mandiri di rumah dengan menggunakan aplikasi Prezi yang sudah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Anggita Priscilia. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang aplikasi Prezi. Kita buka dulu ya aplikasi Prezinya. Masih loading, kita tunggu. Kita ini membuka aplikasi Prezi. Nah, sudah terbuka. Nah, di sini ini adalah tampilan awal dari Prezi itu sendiri. Sebentar, saya matikan dulu ya. Nah, di sini adalah tampilan awal dari Prezi. Ini adalah beberapa produk yang sudah saya buat. Ini saya tampilkan di sini. Kemudian kita buka New Prezi untuk membuat Prezi yang baru. Seperti itu. Kita buka, kita klik. Nah, loading ya. Nah, ini dia. Ini adalah template yang ada di dalam Prezi. Ini adalah macam-macam template yang sering digunakan
tentunya bukan saya saja, tapi juga orang lain juga menggunakan template ini. Kemudian more. Nah, ini dia. Di more ini lebih banyak lebih banyak template yang ada di sini. Jadi ini. Anda juga bisa memilih template yang Anda inginkan sesuai dengan tema yang Anda gunakan, seperti itu. Ini. Nah, kalau misalkan memang tidak mau menggunakan template yang telah tersedia atau mau membuat sendiri tampilan layoutnya, itu bisa. Dan nanti start blank crazy ini, coba kita klik dulu ya, start blank crazy-nya. Nah, iya. Nah, ini nanti tampilan awalnya seperti ini. Ya, tampilan awal crazy-nya nanti seperti ini. Ini tampilan awal. Nah, ini saya jelaskan satu persatu fungsinya seperti apa ya. Ini adalah judul dari Prezi yang belum kita apa-apakan ya di sini. Nah, ini sama Andoredo sama ya, di PPT ada, di Word juga ada. Kemudian ini untuk save, sama juga auto save seperti di PPT dan Word sama. Kemudian insert ini juga sama. Coba kita buka insertnya. Nah, ini image untuk menambahkan gambar yang kita inginkan. Kita ingin menambahkan gambar apa? Contohnya ini. Kita buka, open. Nah, ini gambarnya langsung jadi, langsung ada. Ini adalah gambarnya. Nih. Kemudian, oh ya, gambar ini itu bisa di crop sesuai dengan keinginan. Jadi misalkan pengennya sih sampai sini aja nih. Nah, cuma mobilnya aja nih yang diliatin. Ini juga bisa aja juga. Di enter. Nah, ini dia. Nanti jadinya seperti ini. Ini kita perbesar. Nah, ini adalah gambar yang tadi kita crop ya. Kalau misalkan mau mengembalikan, ini dia. Nah, ini dikembalikan, kita kecilkan, kita zoom out. Ini dia. Nanti gambarnya seperti ini. Kembali lagi ya seperti awal. Kemudian ada di bawah image tadi ada simbol dan shapes-nya seperti ini. Ini bisa dibuka bermacam-macam, ada for like Prezi, kita buka for like Prezi. Nah, ini di sini isinya tuh icon-icon yang tersedia di dalam Prezi itu sendiri. Jadi Anda bisa memilih icon yang sesuai dengan materi yang Anda gunakan. Itu. Terus ini simple dark seperti ini sampai bawah. Jadi pilihannya itu banyak sekali di sini. Ini kita coba shapes. Kita tambahkan shapes. Nah, ini untuk menebalkan shape-nya, ini untuk menipiskan, ini untuk zoom in shapes yang kita pilih tadi, ini untuk zoom out, untuk mengecilkan. Ini untuk mengganti warna, misal ganti warnanya. Nah, seperti ini. Itu ya. Itu tadi adalah simbol and shapes. Kemudian nambah layout. Nah, layout di sini tuh hampir sama dengan slide yang ada di PPT. Kita buka, kita klik. Nah, di sini nanti akan muncul single frame dan multi frame. Jadi single frame itu nanti macamnya ada ini. Kalau multi frame itu macamnya ada ini. Lebih banyak multi frame daripada single frame-nya. Karena memang multi frame-nya ini kan banyak pilihannya ya. Namanya juga multi frame. Jadi frame dengan jumlah yang banyak seperti itu. Kita coba yang single frame dulu ya. Single frame kita coba yang ini. Nah, dia muncul nanti. Kita juga bisa milih layoutnya nanti di titik yang mana. Misal ini kita pindah ya. Ini kita pindah. Nah,
Kemudian kita coba multi frame. Multi frame-nya nanti seperti ini. Coba yang mana ya? Coba yang ini deh. Nah, ini multi frame-nya. Multi frame-nya juga bisa dipindah-pindah ya. Kita terserah mau taruh di mana. Ini sama juga sih, ininya di zoom in biar lebih gede, biar nanti kelihatan. Nah, ini itu ya kalau misalkan mau nambah layout lagi yang baru. Kemudian draw row itu nanti seperti ini. Nah, menggambarkan arah-arah. Biasanya kalau multi frame gitu kan biasanya banyak sekali menggunakan arah-arah seperti ini, menggunakan anak panah seperti ini. Nah, ini juga bisa dilengkungin, nih terserah. Bisa kan, dilurusin lagi juga bisa. Ini sama, ini untuk menebalkan, ini untuk menipiskan, ini untuk mengubah warna. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi insert draw line. Draw line ini menggambar garis yang ingin diinginkan. Draw line ini digunakan untuk menggambar garis yang dibutuhkan. Ini juga bisa sama, bisa melengkung, bisa juga lurus. Sama seperti draw arrow itu tadi. Jadi bisa ditebalkan, bisa ditipiskan, bisa diganti warna juga. Kemudian di insert juga ada highlighter. Highlighter itu ini seperti ini nanti. Nah, ini kita bisa mengubah warnanya juga, mau warna apa. Saya memang pengen memindah nanti pakai ini, klik tombol tangannya, ada tangannya. Nah, kita bisa memindah. Oh iya, penggunaan Prezi ini akan lebih gampang jika menggunakan mouse daripada touchpad yang ada di laptop. Seperti itu. Lebih leluasa saja menggunakan mouse itu. Sudah ya, kita sudah mencoba-coba membuat dengan blank space. Kemudian kita buka menggunakan ini. Coba kita buka ya. Kita buka menggunakan template yang ada. Nah, ini adalah salah satu template yang kita gunakan. Oh iya, tadi setelah di insert itu kita juga bisa memilih from file, dari PDF, dari video, kita bisa masukin itu tadi. Kemudian di customize ini ada, kita bisa memilih warna backgroundnya, nanti mau memilih warna apa, misal saya ganti. Nah, backgroundnya bisa berubah seperti ini. Jadi kan background, saya kembalikan lagi ke awal. Ya. Kemudian Anda juga bisa nih mengubah background sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ini nanti berubah seperti ini backgroundnya. Jadi customize ini untuk mengubah background, atau yang biasanya kalau misalkan di PPT itu juga sama, mengubah background juga. Ini kalau mau menggunakan file yang lainnya juga bisa. Seperti itu. Itu untuk itu kegunaan dari customize. Nah, ini tombol present ini digunakan untuk mepresentasikan hasil yang kita untuk mepresentasikan hasil dari apa yang sudah kita kerjakan. Ini saya klik. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah hasil pekerjaan kita tadi. Nah, di sini. Ini ada layout yang pertama ya. Layout yang pertama itu seperti ini, kemudian layout yang kedua. Nah, seperti ini. Layout yang ketiga, layout keempat, layout kelima, layout keenam, dan layout ketujuh, atau hasil akhir dari Prezi ini. Nah, kalau mau kembali ke edit mode seperti apa?
tinggal diarahkan aja kursornya ke sembarang arah, nanti akan muncul pensil seperti ini, itu kita klik. Nah, ini nanti kita akan kembali lagi ke mode edit seperti ini. Nah, ini. Kemudian ini ada tanda share gitu ya. Nah, ini yang bisa diklik di sini adalah export to PDF. Jadi nanti hasil dari presentasi kita di Prezi itu diubah bentuknya ke dalam bentuk PDF. Tapi kelemahannya apa? Kalau misalkan diubah ke bentuk Prezi, diubah ke bentuk PDF, kelemahannya adalah kita hanya bisa melihat potongan-potongan gambar seperti itu. Jadi kita tidak bisa memainkan secara langsung aplikasi Prezi ini seperti apa, atau hasil presentasi kita di dalam Prezi itu sangat berbeda apabila diubah ke dalam bentuk PDF seperti itu. Kemudian di sini ada setting. Setting ini untuk mengubah screen rasionya atau rasio ini layarnya ya, bisa diubah 4:3 atau 16:9, tapi saya off kan karena ini default. Jadi saya memilih tampilan default seperti itu. Terus di sisi sini itu ada edit pad. Tujuannya edit pad ini apa sih? Edit pad ini digunakan untuk ini. Nah, kan nanti kalian akan muncul seperti ini. Coba saya kecilkan ya. Nah, muncul seperti ini. Ini adalah alur. Jadi edit pad ini digunakan untuk mengedit alur perjalanan. Jadi dari layout 1 ke layout 2, layout 2 ke layout 3 dan seterusnya seperti itu. Nanti bisa dilihat di sini. Seperti ini. Nah, bisa juga untuk diedit nanti bisa dari sini. Nah, ini animasinya seperti ini. Itu. Sekarang giliran kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kami memilih materi zat tunggal dan campuran untuk siswa SD kelas 5. Nah, sebelum saya presentasikan, di sini ada titik 3 ya. Ini titik 3 bisa dilihat. Nah, ini di sini kalau misalkan ingin langsung mempresentasikan, kita langsung klik present. Kalau misalkan kita mau rename atau mau ubah namanya, kita klik yang rename. Nah, make a copy ini kita untuk mengcopy ini. Tujuannya adalah untuk mengcopy hasil pekerjaan kita seperti itu. Nah, ini untuk export for presentation ini itu tujuannya untuk mengekspor hasil presentasi kita. Nanti ada pilihannya, bisa menggunakan Windows atau bisa menggunakan Mac seperti itu. Tapi kan karena banyak sekitar 80% itu menggunakan Windows, maka saya juga menggunakan Windows karena saya juga menggunakan Windows, maka nanti pengubahan ekspornya juga untuk aplikasi Windows. Karena ya, export for presentation ini digunakan untuk mengekspor hasil presentasi atau hasil pekerjaan kita. Ini juga coba kita klik ya untuk ekspor. Nah, ini. Jadi nanti ada pilihannya ada 2. Ada present using Windows, ada present using Mac. Kalau present using Windows ini untuk Windows. Kalau misalkan untuk present using Mac ya untuk Mac atau Apple nanti ya. Nih. Kelebihannya kalau misalkan kita menggunakan export for presentation ini, itu bisa ditampilkan di laptop manapun atau di laptop yang tidak memiliki aplikasi pun itu bisa membuka seperti itu. Kalau misalkan kita export to Prezi file, itu yang bisa membuka Prezinya
itu hanya laptop yang memiliki aplikasi Prezi, seperti itu. Jadi lebih baik kita export for presentation karena itu lebih bermanfaat untuk semua orang, seperti itu. Kemudian ada move to local Prezi, itu untuk ke disk kita sendiri, untuk ke penyimpanan internal kita sendiri. Nah, untuk delete itu nanti kita mendelete atau menghapus hasil presentasi kita, seperti itu. Kita akan coba membuka hasil presentasi dari kelompok kami. Ini dia present. Ya, masih loading ya. Nah, ini dia hasilnya. Kita membahas tentang zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibedakan lagi menjadi dua, ada unsur dan senyawa. Ini pengertian dari unsur. Kemudian kita beralih ke campuran. Campuran juga dibedakan menjadi dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Kemudian kita beralih ke campuran heterogen.
akan kembali lagi ke mode edit seperti itu. Ya, mungkin sedikit penjelasan dari saya tentang aplikasi Prezi ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Apabila ada salah kata atau perbuatan saya selama menjelaskan tentang aplikasi ini, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video perkenalan produk dan penjelasan tutorial penggunaan dari produk yang kami hasilkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.